Selamat datang di Ngobrol Santai di Sarang. Kali ini kita kedatangan tamu spesial yang bisa ngomong, tapi katanya nggak selalu ngerti apa yang dia ucapin. Ini dia, burung pintar. Halo, mau makan? Salah skrip. Maksudnya terima kasih sudah mengundang saya. Wah, ini bakal seru. Kita bakal bahas soal kemampuan ngomong burung, kebiasaan unik mereka, curhatan tentang manusia, dan bahkan drama di dunia burung. Waduh, banyak sih yang mau saya ceritain. Mulai dari suara alarm yang bikin trauma sampai persaingan ketat di dunia burung. Pertanyaan paling banyak ditanyain, gimana sih cara burung bisa ngomong? Kami punya sesuatu yang namanya syrinx, semacam pita suara super canggih. Jadi bisa niru suara apapun, termasuk suara manusia. Tapi kalian ngerti nggak sama yang kalian ucapin? Kadang iya, kadang enggak. Kalau sering dengar satu kata di situasi tertentu, kami bisa ngaitin artinya. Tapi kalau cuma diajarin asal-asalan, ya jadinya cuma suara tanpa arti. Pantesan ada burung yang bisa jawab baik tiap kali ditanya apa kabar. Tapi kalau ditanya yang lain malah diem. Betul, kami pinter meniru, tapi jangan harap bisa diskusi soal teori relativitas sama kami. Ada nggak pengalaman buruk gara-gara suara yang kalian tiru? Jangan ditanya, ada teman saya yang dulu tinggal di rumah dekat alarm kebakaran. Sekali alarmnya bunyi, dia langsung bisa niru. Dan sekarang tiap hari rumahnya kayak kebakaran beneran. Hahaha, jadi tiap hari pemiliknya panik gara-gara suara alarm palsu? Betul, dia sampai harus pindah rumah biar nggak dengar suara alarm lagi. Kita lanjut ke fakta unik. Apa yang manusia nggak tahu soal burung? Kami bisa belajar ratusan kata dan menirukan suara dengan detail. Bahkan ada burung yang bisa meniru suara manusia lebih baik dari manusia sendiri. Serius? Ada burung yang bisa nyanyi juga? Jelas, beberapa burung seperti burung beo bisa nyanyi dengan nada yang sempurna. Wah, kalau ada ajang pencarian bakat buat burung, pasti seru. Kita masuk ke segmen curhat. Apa pengalaman paling menyenangkan yang pernah kamu alami? Yang paling seru itu kalau diajak jalan-jalan keluar sangkar, angin sinar matahari, dan bisa lihat dunia luar itu luar biasa. Wah, keren banget. Terus kalau pengalaman sedih? Paling sedih kalau ditinggal sendirian berhari-hari, nggak ada yang ngajak ngobrol, nggak ada yang peduli. Rasanya kayak nggak dianggap. Ya ampun, jadi burung juga bisa kesepiannya. Banget. Makanya kalau mau pelihara burung, pastikan kasih perhatian, jangan cuma buat pajangan. Ada drama di dunia burung, enggak? Ada, rebutan pasangan itu masalah besar. Burung jantan kadang harus pamer bulu, nyanyi sekeras mungkin, dan kalau perlu, duel. Serius? Jadi kalau mau dapetin pasangan harus berantem dulu? Terkadang, kalau ada burung lain yang lebih jago nyanyi atau lebih berwarna, wah, bisa kalah saingan. Kalau kamu bisa kasih motivasi buat manusia, apa yang bakal kamu bilang? Jangan takut jatuh, karena setiap burung pun butuh latihan sebelum bisa terbang. Wih, keren banget. Motivasi dari burung nih. Kalau kamu punya Instagram, apa yang bakal kamu unggah? Foto makanan favorit, video aku menirukan suara manusia, dan mungkin selfie dengan sayap terbaikku. Wah, burung juga bisa narsis ternyata. Terakhir ada pesan buat manusia? Jangan ngajarin kami ngomong kata-kata aneh, jangan teriak-teriak di dekat kami, dan kalau sayang sering-sering ajak ngobrol. Kami nggak suka kesepian. Oke, noted. Terima kasih, burung pintar, sudah mampir di podcast ini. Sama-sama. Mau makan? Salah lagi. Maksudnya, sampai jumpa. Oke semua, itu dia episode kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di episode berikutnya.